Hai semua, gue lagi ada di Line Store di New York Times Square dan barangnya lucu-lucu. Ada BT21 juga, gue beliin. Batball. Gue belum ke kasir sih, ini gue masih baik yang mau gue lihat dan ada kayak tempat buat BT21. Nyampe di New York, gue lunch di Bubba Gump. Kalau teman-teman pernah nonton film legendaris Forrest Gump, pasti tahu deh tentang restoran ini. Nah, di film ini ceritanya tuh si Forrest Gump waktu di militer punya temen dekat namanya Bubba. Si Bubba ini ngerti banget soal bisnis udang, jadi dia pernah ngajakin Forrest buat bikin bisnis udang bareng, dan si Forrest setuju. Sayangnya Bubba meninggal di medan perang. Nah, buat nempatin janjinya sama Bubba, Forrest beneran buka bisnis udang. Makanya teman-teman bisa lihat ada baik banget referensi dari film Forrest Gump di restoran ini, dan tentunya mereka juga jualan udang. Tadi gue baru makan siang di Bubba Gump. Sekarang gue ada di Disney Store. Gue sebenarnya nggak berencana kesini, tapi kebetulan lokasinya di seberang Bubba Gump. Dan Bubba Gump lokasinya di sebelah Line Store. Dan gue juga sebenarnya nggak berencana ke Bubba Gump. Gue cuma berencana ke Line Store. Kebetulan Bubba Gump di sebelahnya, jadi Bubba Gump. Terus ya udah, jadi semuanya kebetulan. Di sini ada Disney Store. Sekalian lihat nih toko-toko Disney semua. Lucu sih, soalnya kayak di tengah kota gitu. Ntar gue kasih unjuk kalian ada barang apa aja. Abis dari Disney Store, gue mampir ke Barnes & Nobles. Jadi Barnes & Nobles itu cabang toko buku terbesar di Amerika. Ya kalau di Indonesia kayak Gramedia lah ya. Pas nyampe di sini, gue langsung kalap gara-gara banyak banget buku bagus yang selama ini gue cuma pernah denger judulnya. Tapi sekarang jadi tertarik banget buat beli dan baca. Buku-bukunya di sini juga lengkap banget, dari buku-buku klasik, fiksi, non-fiksi, komik, semuanya ada. Dan kalau kalian lihat juga, ini covernya bagus-bagus banget. Dan saking kalapnya, gue langsung beli 5 buku. Ini bagian buku klasiknya. Kalau teman-teman lihat, ada buku-bukunya Jane Austen, ada The Great Gatsby, buku-bukunya William Shakespeare, Hercule Poirot, dan lihat dong, ini covernya cantik-cantik banget dan juga hardcover loh guys. Di hari kedua gue di New York, gue bakal walking tour sama bokap nyokap dan tour guide. Jadi dari satu tempat ke tempat lain, kami bakal jalan kaki atau naik kereta bawah tanah. Kereta bawah tanah New York ini udah ada dari tahun 1904 yang membuat New York City Subway jadi salah satu transportasi publik tertua di dunia.
Dan gak hanya itu, subway di New York ini juga adalah subway tersibuk dan paling banyak stasiun di dunia dengan total 472 stasiun yang beroperasi. Because this area is a new area. It was a Hai semuanya, sekarang gue ada di NBC Studio. Buat yang nggak tahu, NBC Studio itu salah satu channel TV di Amerika. Salah satu acara adalah Tonight Show with Jimmy Fallon di Jimmy Fallon. Ini ada store di samping-samping itu, souvenir dari acara-acara di NBC Studio. Bawa makan siang, gue mampir ke Chinatown bareng bokap nyukap dan tour guide. Chinatown di Manhattan ini ternyata adalah salah satu Chinatown tertua di Amerika. Dan seperti teman-teman bisa lihat, di sini suasananya vibrant banget, ada banyak mural yang keren. Terus gue sama nyokap juga mampir ke gereja Katolik di dalam Chinatown. Dan pas gue dateng, kebetulan lagi ada perayaan Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Makanya di sekitar gereja itu rada rame. yeah, I love cats. I love cats, yeah. There it is, yes. Hai semuanya, sekarang gue ada di Central Park. Ini tamannya, taman di New York. Gede banget. Kayak dari ujung ke ujung, kayak 3 kilometer lebih panjangnya. Ini sekarang gue lagi kayak ada di jalan tikusnya, jadi sempit-sempit kayak gitu. Tapi ini isinya baik banget, ada danau gede, terus ada lapangan dan segala macem. Karena sih bisa ada taman segede ini di tengah kota kayak gitu. Dan taman ini juga udah ada dari tahun 1800 sekian. Itu jadi emang udah lama banget tamannya, udah tua. Dan katanya tanaman-tanaman di sini tuh nggak natural, mereka ditanam sama orang. Jadi ya keren bisa jadi taman kayak gini. Kita melihat kemiripan antara bunga dan gitu ya. Hai semuanya, sekarang gue lagi ada di New York, di New York City, bagian Manhattan. Gue juga nginep di Manhattan, gue nginepnya itu di
Radio City Apartment. Jadi kalau kalian tahu Radio City Music Hall, gue di dekat situ. Terus itu juga dekat sama New York Times Square. Jadi pemandangan kotanya bagus banget. Tapi rame. Jadi ya gitu deh. Sekarang gue lagi tour. Yang ini sekarang gue lagi ada di Greenwich Village. Jadi bangunan-bangunannya masih rada-rada tua gitu dari tahun 1800-an. Created the park in 1826 to make sure that there was a place, because when you build a park, you stabilize. There was a depot here in 1871. That's when they still had outdoor trains. It's called the terminal because this is where it ends. This is 42nd Street, and then it goes north. You know, that's why you use Penn Station. It doesn't. And on the shoulders are these. They look like gargoyles. They're actually inspired by the foot ornaments. Hai semuanya, sekarang gue ada di depan Grand Central Station. Kalau kalian ARMY pasti kalian tahu ini tempat BTS perform yang HON itu yang mereka nari-nari di New York, dan ini juga stasiun terbesar di dunia. Keren banget. Jadi, Grand Central Station atau Grand Central Terminal ini dibuka dari tahun 1913 dan seperti yang gue bilang tadi adalah stasiun terluas di dunia dengan total luas 65.000 meter persegi dan berisi 67 jalur kereta di satu stasiun ini aja. Dan seperti yang teman-teman bisa lihat, di dalam bagian utama stasiun ini tuh megah banget. Di atas ada gambar rasi bintang dan bagian pinggirnya dihiasi sama 10 chandelier. Keren banget lah pokoknya. It's very elegant. You know, apparently the Cathedral of St. John the Divine, which is bigger than this. Jadi, St. Patrick's Cathedral ini dibangun tahun 1858 dan dikonsekrasikan tahun 1910. Ini adalah gereja Katolik Gotik terbesar di Amerika dan lokasinya itu persis di seberang Rockefeller Center. Jadi menurut gue menarik banget gimana gereja ini diapit sama gedung-gedung pencakar langit di New York. Di antara gereja ini dan Rockefeller Center ada patung salah satu legenda Yunani namanya Atlas yang ceritanya lagi mengangkat dunia di pundaknya. Selain tempat-tempat yang udah gue videoin, di New York juga ada banyak banget tempat atau gedung-gedung ikonik kayak 9/11 Memorial, Alexander Hamilton US Custom House, Fire Department New York Memorial Wall, Federal Hall, New York State Supreme Court House, New York Stock Exchange,
One World Trade Center, Of the plaza. It goes all the way to where those buildings are on the other side. That is the western edge. Radio City Music Hall, the Trump Building, Trinity Church, dan United Nations Headquarters. Makasih udah nonton sampai akhir, and see you in the next video. Dadah!